Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, BP2011000052. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi atau penerapan model ITIL, ISO atau WP 17799 dan model COVID. Di sini saya akan mengambil referensi dari artikel yang ada di internet terkait dari ketiga model tersebut. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang model ITIL. Jadi judul yang saya ambil yaitu Framework Information Technology Infrastructure Library atau ITIL versi 3, Audit Teknologi Informasi Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi. Jadi pada framework ITIL versi 3 ini terdiri dari 5 domain atau komponen. Yang pertama ada service strategi, yang kedua ada service design, yang ketiga ada service transition, yang keempat ada service operation, dan yang kelima ada continuous service improvement. Berdasarkan artikel yang saya ambil, terdapat hasil perhitungan maturity level atau tingkat kematangannya. Yang pertama, domain service strategi. Dengan tingkat kematangan sekarang 3,83, sedangkan tingkat kematangan yang diinginkan adalah 4,56. Kemudian nomor 2, domain service design. Dengan tingkat kematangan yang sekarang adalah 4,08, sedangkan tingkat kematangan yang diinginkan adalah 4,78. Kemudian domain yang ketiga yaitu service transition dengan tingkat kematangan yang sekarang adalah 3,64, sedangkan tingkat kematangan yang diinginkan adalah 4,82. Kemudian yang keempat ada service operation dengan tingkat kematangan yang sekarang adalah 4,05, sedangkan tingkat kematangan yang diinginkan adalah 4,48. Dan yang terakhir yaitu domain continuous service improvement dengan tingkat kematangan yang sekarang adalah 4,09, sedangkan tingkat kematangan yang diinginkan adalah 4,69. Jadi dari hasil perhitungan tersebut diperoleh rata-rata tingkat kematangan yang sekarang adalah 3,94, sedangkan tingkat kematangan yang diinginkan adalah 4,67. Dari hasil tersebut, maka diperoleh gap analisis atau selisih antara tingkat kematangan yang diinginkan dengan tingkat kematangan yang sekarang. Yang pertama, service strategi dengan gap analisis 0,73. Kemudian yang kedua, service design dengan gap analisis 0,70. Yang ketiga, ada service transition dengan gap analisis 1,18. Yang keempat ada service operation dengan gap analisis 0,43. Dan yang kelima adalah continual service improvement dengan gap analisis 0,60. Maka diperoleh rata-rata dari gap analisis adalah 0,73. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan layanan teknologi informasi sangat baik, sehingga perlu membuat strategi peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dengan lebih menjaga dan memelihara layanan yang sudah ada, serta terus melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan layanan teknologi informasi secara berkelanjutan, dengan memberikan kemudahan akses layanan di mana saja, bahkan dengan perangkat mobile. Manajemen juga perlu melakukan review terhadap penerapan layanan teknologi informasi. Bagaimana pengembangan layanan teknologi informasi berdasarkan hasil uji coba layanan TI yang sudah berjalan. Dari hasil tersebut, maka diperoleh hasil evaluasi yaitu mengenai pembahasan dan juga rekomendasi dari kelima domain yang sudah dibahas. Yang pertama yaitu service strategi. Dengan pembahasan yaitu proses monitoring dan evaluasi sudah dilakukan namun belum dilakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali, serta belum terdokumentasi dengan baik hasil dari monitoring dan evaluasi. Jadi rekomendasinya yang pertama, manajemen perlu melakukan meeting minimal sekali dalam sebulan sebagai sarana untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Rekomendasi yang kedua yaitu manajemen perlu melakukan review terhadap penerapan tata kelola teknologi informasi untuk menentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, service design. Dengan pembahasannya, daftar atau list layanan TI yang ada di perguruan tinggi sudah ada, namun belum terdokumentasi sesuai dengan standar sehingga terkadang masih mengalami kesulitan dalam melihat proses dari sisi tata kelola teknologi informasi. Jadi rekomendasinya yang pertama perlu dibuatkan daftar layanan TI yang sesuai dengan standar terhadap layanan TI yang sudah ada. Yang kedua perlu dilakukan pengkategorian proses implementasi. Kemudian yang ketiga service transition.
Pembahasannya, proses perubahan sistem ke sistem baru sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan user, namun belum terdokumentasi. Jadi rekomendasinya perlu dibuatkan dokumen log untuk mencatat hasil monitoring dan evaluasi dari perubahan ke sistem baru. Yang keempat, ada service operation. Pembahasannya sudah dilakukan monitoring terhadap penyelenggaraan layanan IT, namun belum dilakukan secara rutin, serta belum adanya proses report mengenai dampak dari monitoring tersebut. Jadi rekomendasinya, manajemen harus rutin dalam melakukan monitoring terhadap pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur layanan IT, sehingga perlu dibuatkan log dokumen yang mencatat hasil monitoring dari pemeliharaan layanan IT tersebut. Dan yang terakhir yaitu Domain Continuous Service Improvement. Pembahasannya sudah dilakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi rekomendasinya manajemen harus rutin melanjutkan monitoring dan kontrol untuk melakukan tindakan perbaikan secara terus-menerus guna meningkatkan performa layanan IT. Baiklah, kita masuk kepada model yang kedua yaitu model ISO atau IEC 17799. Jadi judul artikel yang saya ambil yaitu evaluasi keamanan sistem informasi akademik menggunakan ISO atau IEC 17799. Model ISO atau IEC 17799 ini terdiri dari 10 komponen, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi setiap komponen memiliki tingkat kematangannya tersendiri. Jadi tingkat kematangan itu ada 5. Yang pertama aman, yang kedua cukup aman, yang ketiga kurang aman, yang keempat tidak aman, dan yang kelima berisiko tinggi. Dari artikel tersebut sudah disediakan tabel mengenai kriteria penilaian keamanan sistem informasi. Dengan kategori aman, skor jawaban iya-nya besar dari 95 dengan persentase keamanan 74%. Kemudian kategori cukup aman dengan skor jawaban iya-nya besar dari 82 sampai 95 dengan persentase keamanan 64 sampai 73%. Kemudian kategori yang ketiga kurang aman dengan skor besar dari 68 sampai 81 jawabannya dengan persentase keamanan 53 sampai 63%. Kemudian kategori tidak aman dengan skor besar dari 54 sampai 67 jawabannya, sedangkan persentase keamanan 42 sampai 52%. Kemudian kategori yang terakhir yaitu berisiko tinggi dengan skor kecil dari 54 jawabannya dengan persentase keamanan kecil dari 41%. Nah, di sana juga disediakan mengenai tabel tentang hasil penilaian tingkat keamanan, yang mana sudah disediakan tentang domain yang pertama mengenai kebijakan keamanan. Total pertanyaan yang disediakan 2 dengan jumlah jawabannya adalah 0. Jadi persentase keamanannya 0% dengan tingkat keamanan berisiko tinggi. Kemudian domain yang kedua, pengorganisasian keamanan dengan total pertanyaan yang disediakan 11 dengan jawaban ya sebanyak 6. Jadi persentase keamanannya 54% dengan tingkat keamanan kurang aman. Kemudian domain yang ketiga, klasifikasi dan kontrol aset. Dari total pertanyaan 3 dan semua jawaban ya ada 3. Jadi persentase keamanannya 100% dengan tingkat keamanan aman. Kemudian yang domain yang keempat, keamanan personil, total pertanyaannya ada 10 dengan jawaban ya sebanyak 5. Jadi persentase keamanan 50% dengan tingkat keamanan tidak aman. Kemudian domain yang kelima, keamanan fisik dan lingkungan. Total pertanyaan ada 12 dengan 5 jawaban ya. Jadi persentase keamanan 42% dengan tingkat keamanan tidak aman. Kemudian domain yang keenam, manajemen komunikasi dan operasi dengan total pertanyaan 23 dengan 13 jawaban ya, maka persentase keamanan 57% dengan tingkat keamanan kurang aman. Selanjutnya, domain pengontrolan akses atau domain yang ketujuh dengan total pertanyaan 33 dengan 20 jawaban ya, maka persentase keamanan 61% dengan tingkat keamanan kurang aman. Kemudian domain yang ke-8 yaitu pengembangan dan pemeliharaan sistem. Total pertanyaan yang disediakan 18 dengan jawaban ya sebanyak 14. Maka persentase keamanan 78% dengan tingkat keamanan aman. Kemudian domain yang ke-9 manajemen kelangsungan bisnis. Dengan total pertanyaan 5, jawaban ya sebanyak 4. Maka persentase keamanannya 80% dengan tingkat keamanan aman. Kemudian domain yang terakhir yaitu kepatuhan.
Kotak pertanyaan sebanyak 11 dengan jawabannya sebanyak 5. Jadi persentase keamanan 45% dengan tingkat keamanan tidak aman. Jadi dari ke-10 domain tersebut, maka diperoleh total pertanyaan sebanyak 128 dengan jawabannya sebanyak 75. Maka persentase keamanannya 59% dengan tingkat keamanan kurang aman. Nah, dari ke-10 domain tersebut akan dibahas rekomendasi yang disarankan. Yang pertama itu kebijakan keamanan dengan tingkat keamanan berisiko tinggi. Jadi rekomendasinya menetapkan langkah untuk menyusun dan mempublikasikan kebijakan keamanan informasi kepada pengguna di seluruh tataran organisasi. Kemudian yang kedua pengendalian akses sistem dengan tingkat keamanan kurang aman. Jadi rekomendasinya menetapkan peraturan dan hak kontrol akses untuk setiap pengguna, menetapkan proses manajemen kata sandi yang formal, dan menggunakan identifikasi terminal otomatis. Kemudian yang ketiga, pengelolaan komunikasi dan kegiatan dengan tingkat keamanan kurang aman. Hal yang perlu dilakukan adalah mendokumentasikan dan memelihara prosedur operasi yang ditetapkan dalam kebijakan pengamanan dengan jelas, memantau kapasitas penyimpanan informasi, dan memproyeksikan kebutuhan kapasitas di masa depan. Kemudian yang keempat, pengembangan dan pemeliharaan sistem dengan tingkat keamanan aman. Hal yang perlu dilakukan adalah mempertimbangkan autentikasi pengamanan fisik dan lingkungan pesan, dan mengembangkan kebijakan tentang penggunaan kendali kriptografi untuk kebutuhan perlindungan informasi. Selanjutnya yang kelima, pengamanan fisik dan lingkungan dengan tingkat keamanan tidak aman. Jadi rekomendasinya memastikan untuk memeriksa ruangan yang digunakan secara berkala, melindungi peralatan secara fisik dari ancaman keamanan, mengadakan pengawasan dan pemantauan kepada pihak ketiga yang bekerja di dalam ruangan, dan memberikan otorisasi dan perizinan bagi penggunaan peralatan di luar ruangan. Selanjutnya, domain penyesuaian dengan tingkat keamanan tidak aman. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan dan mendokumentasikan hukum terkait peraturan dan persyaratan kontrak secara khusus untuk setiap informasi, meminta nasihat mengenai kepatuhan organisasi pada hukum, dan memberikan perlindungan untuk akses terhadap perangkat audit sistem. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, keamanan personil dengan tingkat keamanan cukup aman. Rekomendasinya menetapkan prosedur pelaporan secara resmi terkait keamanan sistem informasi, mewajibkan pengguna untuk melaporkan setiap kelemahan sistem informasi, dan menetapkan sanksi untuk menindak para pegawai yang melanggar kebijakan dan prosedur keamanan. Selanjutnya, domain organisasi keamanan dengan tingkat keamanan kurang aman. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah membentuk forum yang tugasnya mengawasi dan mendukung pelaksanaan keamanan informasi dan menetapkan persyaratan keamanan jika melibatkan pihak ketiga untuk mengakses sistem informasi akademik. Selanjutnya yang kesembilan, domain klasifikasi dan pengendalian aset dengan tingkat keamanan aman. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah mempertahankan perlindungan yang telah diberikan kepada aset perguruan tinggi dan aset informasi. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan kelangsungan usaha dengan tingkat keamanan aman. Jadi rekomendasinya adalah melakukan sosialisasi terkait proses manajemen kelangsungan usaha di seluruh tataran organisasi. Selanjutnya kita masuk kepada model yang terakhir yaitu model COVID. Di sini saya mengambil judul dari artikel tentang penerapan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COVID Framework 4.1. Studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan atau Persero. Jadi pada COVID ini terdapat 4 domain atau komponen. Yang pertama ada plan and organize, yang kedua ada acquire and implement, yang ketiga ada deliver and support, dan yang keempat ada monitor and evaluate. Jadi pada artikel ini terdapat dua domain yaitu plan and organize dan monitor and evaluate. Yang mana pada setiap domain ini akan ada poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu PO1 atau Plan and Organize 1 tentang Different and Strategic Active Plan. Permasalahan pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan belum melaksanakan atau melakukan pembahasan rencana teknologi informasi secara khusus pada pertemuan manajemen bisnis. Jadi rekomendasi atau sarannya melakukan perencanaan strategi teknologi informasi, mengikuti pendekatan terstruktur dan didokumentasikan kepada semua staf. Kemudian PO2 tentang Define the Information Architecture. Permasalahannya, komunikasi belum dilakukan secara konsisten terhadap semua staf.
Jadi, rekomendasinya menyusun satu bentuk form pelaporan sehingga komunikasi dapat dilakukan secara konsisten memiliki standar pelaporan. Kemudian PO3 tentang determine technological direction. Permasalahannya perusahaan belum memaksimalkan arsitektur board. Jadi hal yang perlu dilakukan atau rekomendasi, perusahaan harus dapat lebih meningkatkan setiap perencanaan dan kerangka kerja agar tujuan dapat dicapai dengan tepat. Kemudian PO4 tentang define the IT process, organization, and relationship. Permasalahannya, perusahaan belum mampu menetapkan bagian mana saja ketergantungan bisnis terhadap teknologi informasi. Jadi, hal yang perlu dilakukan adalah menetapkan proses bisnis yang bergantung pada teknologi informasi tersebut. Selanjutnya itu tentang ME1 atau Monitor and Evaluate 1, yaitu tentang Monitor and Evaluate IT Performance. Permasalahannya belum ada framework untuk mengukur kinerja teknologi informasi. Jadi rekomendasinya memantau kinerja dengan mencatat target, memberikan ringkasan review kinerja teknologi informasi, dan memasukkan ke dalam sistem pemantauan perusahaan, melakukan perbaikan berdasarkan pemantauan kerja. Kemudian ME2 tentang monitor and evaluate internal control. Jadi permasalahannya perusahaan kurang maksimal melakukan pelaporan adanya masalah kepada kompeten di bidangnya. Jadi rekomendasinya hendaknya perusahaan memberikan kewenangan kepada staf yang dapat mengidentifikasi setiap masalah yang akan dan yang sudah terjadi. Kemudian ME3 tentang ensure compliance with external requirement. Yang mana permasalahannya adalah ada ketergantungan tinggi pada pengetahuan hukum, peraturan dan tanggung jawab individu, dan kesalahan mungkin terjadi. Jadi rekomendasinya menerapkan semua hukum yang berlaku atas semua penggunaan teknologi informasi, memberikan pengetahuan hukum dan peraturan dan persyaratan eksternal lainnya kepada semua staf. Kemudian ME4 tentang Provide IT Governance atau ME yang terakhir dari artikel ini, yaitu tentang permasalahan evaluasi untuk memastikan seberapa besar pengaruh investasi teknologi informasi dalam perusahaan belum pernah dijalankan. Jadi rekomendasi atau sarannya secara rutin melakukan evaluasi investasi teknologi informasi, mengelola portofolio, menetapkan bagian mana yang harus dikembangkan. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan terkait dari simulasi atau penerapan dari ketiga model tersebut, yaitu model ITIL, model ISO atau YC 17799, dan model COVID. Mungkin bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi presentasi saya dengan mengatakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.